karena di situ tertera nomor nambahnya sendiri. Ini kontainer nomor berapa, isinya apa, nomor C-nya berapa, di situ ditulis semua. Jadi harus ngambil yang sesuai dengan itu, harus periksa. Ini makanya kita perlu tahu supaya ada tahu bahwa di kontainer tidak segampang yang kita bayangkan. Ya, kalau misi baik, itu ya nggak percaya. Kemudian pemberangkatan kontainer ke pelabuhan, pastikan kontainer diterima oleh petugas pelabuhan dengan kondisi baik. Jangan sampai sono ada masalah. Ya, sampai sono harus bagus. Kemudian di sini lampirannya ada laporan pre-pooling, harus ada teli pemuatan yang dibuat oleh orang teli itu harus ada, pengecekan produk harus ada laporannya. POM 14 ini, laporan staffing POM 16 itu boleh lihat nanti, ya itu ada. Jadi harus laporan di situ itu yang menyatakan bahwa penerapan hasil itu bisa. Ya, nanti di bahasan berikutnya ada. Sampai pemuatan ini ada yang mau ditanyakan enggak? Ya. Maaf nih, mengenai suhu Pak. Ya. Apakah suhu yang di dalam cold storage dengan kontainer itu sama? Bagus. Persyaratan di hasar kita penyimpanan adalah minus 20 naik turun 2. Artinya berapa? 18 boleh, 19 boleh, 20 boleh, 21 boleh, 22 boleh. Kalau mau setting point di sana minus 20, minus 18 boleh. Karena waktunya cuma sebentar. Kita yang bertahun-tahun aja masih bertahan. 2 tahun dengan suhu minus 18. Biasa kan? Makanya kenapa setting point nggak boleh kurang dari 18? Karena itu batas kritisnya kita set. Maksimal. Ya. Jadi pembeli juga gini mempersyaratkan IKF nggak mau ya minus 20. Jepang juga gitu kadang-kadang setting pointnya. Jadi setting point kadang-kadang permintaan pembeli juga. Boleh tanya Pak Yodi atau Andes, kenapa kok settingnya minus 18? Kenapa minus 20? Itu ada permintaan pembeli. Tapi minus 18 masih diperbolehkan. Ya. Kalau pistol sama kontainer sama nggak sama itu nggak masalah. Kan masih batas toleransi yang diperbolehkan. Ya. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup jawabannya? Ada pertanyaan lain? Apa yang masih muncul ya? Apa mam? Oh enggak, main poteng. Enggak, kita lanjutkan ya. Ini berhubungan dengan pekerjaan di tempat kalian masing-masing ya, antara storage sampai ekspor. Sekarang kita mau menjak ke masalah yang berhubungan dengan materi isu. Ya, materi kompetensi operator produksi. Di sini adalah yang ditanyakan di sana nanti. Ada beberapa pertanyaan, itu ada tiga poin. Ya, saya buka dulu. Nah ini 3 poin. Ya, kodenya SS sekian. Ya mungkin kemarin yang pernah ngikut tahu mungkin ya. Terus judulnya operator pengolahan hasil perikanan, ini yang kemarin SLPKP. Ya. Kemudian pertanyaannya ada 3. Satu adalah unit kompetensi itu menerapkan sanitasi dan izin hasil perikanan. Itu yang pertama kompetensinya. Yang kedua adalah mengikuti prosedur kerja menjaga praktek pengolahan yang baik. Ini CMP. Ya, ini CMP salah ya. CMP ini. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pengemasan hasil perikanan. Kamu banyak yang nomor 3 ini. Karena yang nomor 1, nomor 2 itu mungkin saya singgung sedikit-sedikit saja ya. Sedikit saja. Oke. Dari 3 materi ini saya sudah jabarin di sini. Ini jawabannya. Pokoknya ini menerapkan prinsip sanitasi dan hygiene dalam industri perikanan. Prinsip hygiene, prinsip sanitasi, pembersihan itu satu adalah membuang sumber kontaminasi. Itu prinsipnya. Membuang sumber kontaminasi. Dari mana? Dari bahan baku seperti apa? Kepala udang, kulit, kotoran, itu sanitasi. Kemudian kedua, melakukan tindakan pencucian. Ini juga prinsip-prinsip sanitasi. Membuang membuang sumber kontaminasi. Terus melakukan pencucian. Ketiga, menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kebersihan. Jadi alatnya harus bersih, sarananya harus bersih. Jadi awal tadi kan bisa sampai gitu ya. Ini boleh dicatat, boleh ini untuk ingat-ingat aja. Ya, sampai ini saya jelasin aja.
Kemudian keempat, mempekerjakan karyawan yang sehat dan bersih. Ini persyaratan. Maka yang masuk itu harus sehat dan bersih. Sehat memang dia juga nggak sakit, bersih memang dia melakukan dari seluruh badan, seluruh perlengkapan kerja yang digunakan adalah dalam kondisi bersih. Masuk kerja pun harus cuci tangan, harus menggunakan perlengkapan kerja yang cukup. Coba perlengkapan kerja untuk diproduksi apa? Kalau kosmetik, satu, bawah apa? Sepatu, terus baju, jaket, terus topi, masker, sarung tangan. Nah, itu kira-kira. Ya, itu perlengkapan kerjanya. Kalau kamu untuk masuk ke dalam supaya bersih, ini kan ada sehat dan bersih. Bersih di mana? Berarti ini kukunya tidak panjang, ya kan? Tidak, bajunya lebih bersih. Kemudian kita nggak pakai aksesoris. Nah, masuk dalam jam apa segala. Itu termasuk istilahnya dalam kebersihan daripada karyawan. Ini persyaratan, jadi mempekerjakan karyawan yang sehat dan bersih. Sehat berarti tidak sakit, tadi dibuktikan oleh ini ya waktu masuk. Kemudian kelima, melakukan tindakan pencegahan dan pengawetan mutu. Ini harus dijaga mutunya. Kalau selama proses dengan apa? Untuk menjaga supaya produk kita bagus selama proses menggunakan apa? S. Sebutannya apa? Nah, itu baca tapi rantai dingin. Jadi untuk mempertahankan itu juga salah satu prinsip sanitasi, mempertahankan mutu dengan ini. Kemudian keenam itu melakukan tindakan pengemasan sesuai dengan persyaratan. Jadi tidak basi-basi itu mengemas produk, mau nyimpen produk, mau bahan baku harus ditampung dengan baik, dengan fiber, cara nampungnya gimana itu ada teknisnya ya. Kemudian untuk produk yang jadi bagaimana cara mengemas, ya tidak sembarang saja untuk melakukan pengemasan. Ya. Kemudian lanjutnya ini kita baca, tapi boleh ada yang kamu catat, kira-kira yang menurut kamu perlu kamu catat, ya enggak bisa langsung itu ya. Nah, persiapan peralatan dan perlengkapan. Dari peralatan dan kebersihannya sudah pasti tadi kita sudah ngomong di depan. Ini untuk prinsip sanitasi, jadi peralatannya harus bersih. Peralatan apa sih yang kita gunakan? Kamu harus tahu. Kalau di kursus tadi apa? Ori dan palet. Nah itu kan. Ya, peralatan yang tidak dipakai untuk operasi sanitasi, dari ori itu harus ada. Ya. Kemudian termasuk alat pencuci sanitasi, mau mencuci lorinya bagaimana, mencuci paletnya bagaimana, ya harus ada. Bahan pembersihnya harus jelas apa. Kalau di dalam dipakai apa? Sabun dan klorin. Pakai sabun apa? Sabun yang lain boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa harus pakai sabun Dettol? Grade, benar. Takut bau. Kalau Dettol nggak ada baunya. Jawaban yang tepat tadi, food grade. Aman untuk keamanan untuk makanan. Jadi food grade. Bukti food grade itu ada namanya MSDS. Kalau ditanya MSDS itu singkatan ini, material safety data sheet. Itu bukti bahwa kandungan kimia yang ada di dalam sabun atau dalam bahan kimia yang kita gunakan itu aman untuk pangan. Seandainya ada pun kita nggak masalah. Ya food grade. Ada yang sekarang santek apa itu yang untuk mencuci buah, untuk mencuci sayuran, karena dia itu food grade. MSD-nya ada, aman untuk makanan, ya, seperti itu. Jaminannya seperti itu. Ya. Kemudian ruangan yang tidak digunakan, berarti ruangan yang digunakan tadi mana? Kalau orang storage, bisa storage-nya, ya kan? Bisa waktu muat di kontainernya, itu harus dibersihkan. Ya, ruangan yang baru. Terus pakaian kerja. Ini saya sebut berpak, ini nggak ada ya pakaian kerja kamu tadi, persyaratan. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, menggunakan air sebagai bahan pembantu industri. Ini untuk produksi sebenarnya, hanya lewat aja nggak masalah. Tapi perlu saya sampaikan, jadi air yang kita gunakan secara umum itu harus bebas dari bakteri dan bebas dari
ketidakmurnian kimia, maksudnya banyak kimia yang tidak